Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Video ini adalah video penjelasan mengenai ayat jurnal penyesuaian. Tanpa lama-lama, langsung kita ke pembahasannya. Ayat jurnal penyesuaian atau biasa disingkat sebagai AJP adalah sebuah jurnal yang dicetak sebelum penyusunan laporan keuangan agar memastikan bahwa semua akun dalam keadaan yang sebenarnya atau real pada akhir periode. Dengan kata lain, AJP memperbaiki atau menyesuaikan akun-akun yang masih menggantung ataupun belum tepat nilainya. Baik, selanjutnya mengapa ayat jurnal penyesuaian sangatlah penting dalam akuntansi. Di akuntansi sendiri terdapat satu konsep, yaitu matching cost against revenue, yang menyatakan bahwa biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan atau revenue pada periode tertentu merupakan beban atau expense dari periode tersebut. Jadi semua pendapatan dan beban harus diakui pada periode saat pendapatan dan beban tersebut terjadi, bukan saat kas masuk ataupun saat kas keluar. Dan apabila sebuah perusahaan tidak menetapkan AJP, maka laporan keuangan perusahaan tersebut tidak akan mencerminkan nilai yang sebenarnya atau tidak real, yaitu bisa berupa ketidakakuratan pada pendapatan dan beban, jumlah laba rugi yang tidak realistis, aset dan kewajiban yang tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya, dan hingga pelanggaran pada prinsip ekonomi, yang semua itu akan mempersulit pada manajemen perusahaan tersebut. Untuk mempermudah penjelasan, saya akan menjelaskan melalui dua jenis transaksi dalam ayat jurnal penyesuaian. Jenis yang pertama adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah pembayaran untuk barang atau jasa yang akan diterima manfaatnya di masa depan, tetapi pembayaran tersebut sudah dilakukan di awal transaksi. Dengan kata lain, ini adalah pengeluaran yang belum menjadi beban saat dibayarkan, tetapi akan menjadi beban secara bertahap seiring dengan pemanfaatan barang atau jasa tersebut. Di sini saya memberikan contoh berupa kutipan atas jurnal umum milik PTA pada bulan Juli 2024. Diketahui dari jurnal ini, PTA pada tanggal 1 Juli 2024 melakukan transaksi secara tunai senilai 24 juta atas sewa gedung selama 1 tahun. Karena transaksi ini dilakukan pada bulan Juli dan lama sewanya adalah 1 tahun, sedangkan perusahaan tersebut tentunya harus menutup buku pada bulan Desember. Sehingga di sini kita menghitung hanya 6 bulan, bukan 1 tahun. Jadi di sini kita menghitung hanya 6 bulan dengan rumus 6 bulan dibagi 12 bulan terus dikalikan oleh bebannya, yaitu 24 juta, kita temui 12 juta. Dan untuk format pembuatan jurnal penyesuaiannya, yaitu beban di debit, pengeluarannya di kredit. Dan ini adalah contoh bentuk tabel dari jurnal penyesuaiannya. Beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang sudah diterima oleh perusahaan, tetapi barang atau jasa yang diberikan belum sepenuhnya diterima oleh konsumen, sehingga perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan atau produk tersebut di masa depan. Saya memberikan contoh di sini kutipan dari jurnal umum milik PTB. Diketahui dari jurnal PTB pada 1 Oktober 2024, PTB menyewakan kendaraannya kepada pelanggan selama 1 tahun itu sebesar 12 juta.
Sama seperti contoh sebelumnya, dikarenakan lama sewa adalah 1 tahun, sedangkan awal transaksinya adalah Oktober, maka PTB harus hanya memasukkan 3 bulan, yaitu bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember pada penyesuaiannya. Jadi hanya ada 3 bulan. Maka di sini kita hitung 3 dibagi 12 bulan dikalikan nilai pendapatannya, yaitu 12 juta. Kita temui 3 juta. Untuk format jurnal penyesuaiannya, kita ada pendapatan terima di muka di debit dan pendapatan sewa di kredit. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan tabel jurnal penyesuaian. Pendapatan diterima di muka di debit, pendapatan sewa kendaraan di kredit. Jadi sekian, terima kasih. Inilah pembahasan dari saya mengenai ayat jurnal penyesuaian. Apabila dirasa ada kesalahan dalam penyampaian atau dirasa kurang paham, saya sudah menyiapkan link video untuk penjelasan yang lebih baik di deskripsi. Jadi bila ada yang ingin memahami ayat jurnal penyesuaian lebih lanjut atau lebih paham, silakan tonton saja di link deskripsi, sudah saya cantumkan. Jadi sekian, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.